Daripada ngobrol sendirian, mending ngobrol bareng kita di Podcast Nongki. Nongkrong asik kekinian. Ya, Podcast Nongki hari ini bareng gua Afif Dan bareng gue Wildan. dan kita mau ngomongin hal-hal seru. Apa ya? Kira-kira. Nah, ini udah ada pernak-pernik bendera nih. Terus kita udah pakai jersey nih. Jersey bola dong. Yoi. Pasti. Kita ngomongin apa nih? Kita akan ngomongin Hari Anak. Yeay. Salah dong. Salah dong. Kita mau ngomongin Piala Dunia 2022. Yeay. Dan Piala Dunia 2002 ini ada di mana sih, Dan? 2022 BTW. Oh iya, Piala Dunia 2022. Piala Dunia 2022 ini diselenggarakan di negara Qatar. Di Qatar. Tahu nggak sih fun fact Piala Dunia Qatar nih? Apa tuh Kak Afif? Nah, Banyak fun fact nih. banyak fun fact-nya nih. Piala Dunia Qatar 2002 tuh yang pertama tuh Piala Dunia yang diselenggarakan di musim dingin. Oh benar. Ini Piala Dunia yang bakal pertama kali diadakan di musim dingin ya. Yups. Biasanya kan di tengah-tengah musim, biasanya di tengah tahun, musim. sorry ya, Di akhir musim di akhir liga musim, ya. di tengah tahun biasanya kan. Nah ini kebetulan ini Piala Dunia tahun ini akan diadakan di akhir tahun Pak, di musim dingin kebetulan. Dan kebetulan di musim dingin karena apa? Karena emang di Qatar sendiri tuh musim dinginnya tuh di 20 derajat ya. Benar 20 derajat. Ya itu pas lah buat pemain Eropa yang terbiasa main di Eropa kan dengan suhu 5 derajat, 10 derajat. Mungkin kalau mereka main musim panas di Qatar kayaknya kering juga sih Pak. Iya sih. Jadi emang Piala Dunia ini unik ya. Benar. Karena yang pertama tuh dihelat di akhir musim dan di musim dingin gitu ya. Dan Qatar ini jadi negara Asia kedua ya. Benar, negara Asia kedua dan negara Timur Tengah pertama Pak yang mengadakan Piala Dunia gitu. Kalau sebelumnya kan di Sebelumnya itu ada di Jepang Korea. dan Korsel. Di 2002 2002. Siapa pemenangnya, Viv? Brazil. Waktu itu lawannya Jerman. Jerman. Skor akhir 2-0 kalau nggak salah ya. 2-0 benar. Ronaldo pokoknya. Ronaldo. Gue ingetnya Ronaldo. Nah, Benar. itu fun fact pertama nih. Nah, itu kan fun fact dari Pildun di Qatar. Mungkin ada fun fact lagi nggak? Nah, ini fun fact yang lainnya selain itu adalah Piala Dunia tahun ini tuh bakal untuk pertama kalinya bakal dipimpin oleh adanya wasit wanita. Wow. Kalau sebelumnya kan mungkin kita wasit perempuan ngewasitin pertandingan perempuan. Betul. Dan kita juga biasanya menemukan banyak wasit perempuan tuh ada di game FIFA 23 Pak, Ya, kebetulan yang benar. sering kita mainin ya. Yoi. Nah, di Piala Dunia tahun ini bakal dilibatkan juga Pak wasit wanita gitu. Jadi beberapa diantaranya itu ada namanya Salima Mukansanga. Saliman Mukansanga Oke. dari negara Rwanda. Wih, Rwanda forever. Itu Wakanda. Beda. Terus juga ada wasit Yoshimi Yamashita dari Jepang. Oh, Masya Shita. Nah, selain itu ada Stephanie Frappart dari Prancis. Nah, serta banyak jajaran-jajaran asisten wasit diantaranya lainnya itu Karen Diaz, Catherine Nesbitt dari Amerika Serikat dan lainnya lah, masih banyak lainnya. Jadi emang menurut gua emang spesial ya Piala Dunia kali ini. Ya. Betul. Nah, gini, setiap Piala Dunia tuh punya momen-momen ikoniknya sendiri-sendiri kan. Bener sih, nah, Pak. kalau menurut lo yang momen paling ikonik di beberapa Piala Dunia tuh apa aja yang menurut lo? Kalau menurut gue dan pasti gue yakin semua penonton setuju sih. Apa tuh? Piala Dunia paling memorable itu adalah Piala Dunia Afrika Selatan 2010 Pak. Oh, Waka itu lo semua orang pasti tahu lah. benar, Anthem benar. song Waka Waka itu dari Shakira tuh pasti paling memorable banget. Bener. Apalagi waktu itu tuh bola Jabulani yang Bola Jabulani yang sering banyak kontroversial tuh ya. Terus juga ini yang gue inget tuh waktu 2010 tuh ini apa namanya? Si Paul yang prediksi Oh, Paul Gurita. Sekarang udah nggak ada. Iya. Sekarang udah nggak ada. Makanya Ji, mungkin setiap apa tahunnya tuh ada memori-memori. Betul Pak. Bukan berarti Piala Dunia tahun ini tidak mengesankan, tapi semua Piala Dunia pasti punya ciri khas masing-masing lah. Termasuk Piala Dunia yang tahun ini digelar di musim dingin. Gitu. Benar banget. Dan mungkin buat penonton semua dan mungkin kita ya pasti Benar. punya tim jagoannya masing-masing nggak sih di Piala Dunia? Pasti dong. Pasti. Dari lo dulu atau gue dulu nih ya? Dari lu dulu deh. Kalau lu tim jagoan lu di Pildun tahun ini Udah siapa? jelas dong. PSIS.
Bukan. Udah jelas Prancis, men. Prancis. Prancis. Tapi lu masih pede Prancis bakal menjuri Piala Dunia tahun ini? Pede banget. Walaupun apa ya, pemain-pemainnya yang dibawa sekarang bukan hampir ya, banyak yang nggak dibawa kayak di Piala Dunia sebelumnya waktu benar sih Pak. Sebenarnya membahas Prancis ini menarik sih Pak, karena skuad yang dibawa bukan sama persis dengan skuad yang terakhir kemarin dia juara Piala Dunia. Terus Prancis masih banyak diterpa badai cedera lah. Ya, makanya itu kan. Pogba, N'Golo Kante. Kita tahu N'Golo Kante tuh midfielder terbaik lah. N'Golo Kante. Gitu. Yang waktu di final tuh ngantongin Messi kan. Bener banget itu, bener banget. Sayang banget nggak bisa, tapi gue tetap optimis buat Prancis bisa back to back juara dan mematahkan kutukan. Iya, bener ya. Belum ada sampai sekarang back to back juara World Cup ya. Belum ada, makanya gue berharap sih Prancis ini bakalan bikin sejarah baru, back to back juara gitu. Nah, kalau menurut lu sendiri Dan siapa? Kalau dari gue tentunya jagoin Tri Lion Pak. Gue orangnya Tri Lion banget sih. Ngeri. Sebenarnya gue punya 2 jawaban Pak. Apa tuh? Kalau jawaban idealis gue akan selalu dukung Tri Lion Pak. Meskipun harus gue akui bahwa kedalaman skuad Inggris tuh nggak terlalu bagus lah dibanding tim lain. Iya sih, gue akuin memang banyak pemain-pemain menurut gue jago tapi nggak dipanggil ya. Benar. Fikayo Tomori. Nah, itu salah satu back terbaik di Liga Italia. Benar, itu mungkin rahasia dari Gareth Southgate sendiri lah kenapa mereka dipanggil. Tapi kalau jawaban realistis gue lebih ke Brazil sih kayaknya. Brazil ya? Kenapa? Striker Brazil siapa yang tidak mengerikan, men? Ya, ada. Mereka punya Neymar, mereka punya Gabriel Jesus, Antony, masih punya Neymar, Rafinha, Martinelli itu gudang striker terbaik lah. Tengahnya juga oke sih sebenarnya Brazil. Casemiro, Fabinho. Betul. Paqueta. Betul. Kipernya nggak ada yang jelek loh. Yang dia bawa Ederson dan Alisson. Siapa yang nomor 1? Alisson ya. Masih Alisson. Terus ya mungkin Brazil tinggal kalau misalnya mereka mainnya kompak dan kan kadang tuh ada pemain negara-negara yang tertumpu sama satu pemain, kadang ada kan kayak gitu kan. Ya benar sih. Cuma gue yakin lah pasti Brazil masih akan memainkan apa sih? Bukan. Joga Bonito. Benar. Jadi emang Brazil kan terkenal dengan Joga Bonitonya. Bener Pak. Sepak bola tuh bukan hanya sekedar permainan tapi juga menghibur. Betul, benar. Nah, mungkin kalau ngomongin negara kan tadi udah gue jagoin Prancis, lo jagoin Inggris, dan mungkin kita juga harus ngomongin negara-negara yang kemungkinan bisa juara atau enggak pemain-pemainnya yang bakalan bersinar nih Dan. Karena banyak mungkin kuda hitam nih, negara-negara kuda hitam yang bisa berpotensi juara gitu kan di luar. Kalau tadi belum prediksi Brazil, terus Inggris, kalau gue Prancis, mungkin Argentina yang lainnya tuh mungkin ada negara kuda hitam nggak sih menurut lo yang bisa? Kalau gue berkaca dengan Piala Dunia sebelumnya sih, kuda hitam sih kayaknya masih ada di Kroasia sih Pak. Oh, Kroasia. Kita kalau lihat di sejarah Piala Dunia sebelumnya ini Kroasia kan bisa berhasil sampai semifinal. Itu sebuah pencapaian prestasi yang luar biasa sih menurut gue, dengan skuad yang nggak terlalu bagus juga, tapi yang nggak buruk juga sih. Masih diisi dengan jenderal lini tengah Modric, Kovacic, dipimpin di belakang ada Versalco. Itu gue nggak tahu pemain mana itu. Versalco ada Pak. Oh, okay. Itu menurut gue masih akan jadi kuda hitam lah di Piala Dunia tahun ini. Kalau gue masih ke Belgia sih. Belgia bisa sih ya, Belgia sempat peringkat 1 loh sebelum World Cup. Nah, makanya. Jadi menurut gue dengan generasi emasnya sekarang kan, benar. Courtois di belakang, terus di tengahnya ada De Bruyne, depannya ada Lukaku. De Bruyne itu ngeri banget Pak. Makanya. De Bruyne itu kemana dia passing bola pasti gol. Makanya tergantung finishingnya aja. Sih. Nggak tahu sih ya kalau finishingnya di Belgia kan Lukaku ya kebetulan ya. Nah, makanya kita tunggu nih kiprah kuda-kuda hitam di Piala Dunia. Nah, kalau selain kuda hitam nih, Viv, menurut lu yang bakalan jadi top skor nih di Piala Dunia tahun ini siapa menurut lu? Jelas dong. Siapa itu? Selebrasinya gini. Bambang Pamungkas. Bukan dong. Siapa? Bukan dong.
Ismet Sofyan. Ismet Sofyan. Kylian Mbappe ya. Kylian Mbappe. Sang raja kecil. Karena menurut gue gini Dan, dengan sepak terjangnya waktu Piala Dunia sebelumnya yang dia berhasil membawa Prancis juara, dan sekarang kan udah 4 tahun ya setelah itu. Bener. Jadi menurut gue pengalamannya dia, terus skillnya dia udah mampu lah untuk menggendong Prancis untuk juara back to back. Jadi menurut gue Mbappe bakalan bersinar di Piala Dunia kali ini. Apalagi di usianya yang masih prime ya kebetulannya. Di antara para pemain-pemain lain mungkin usianya udah dibilang nggak cukup muda lagi gitu loh. Tapi Mbappe masih di usia yang cukup prime, dia udah berhasil bawa Piala Dunia di tahun lalu. Betul. Tergantung Mbappe seegois apa sih di tim sih. Nah itu makanya kadang tuh pemain besar tuh kalahnya bukan sama pemain lain, tapi kalahnya sama diri dia sendiri. Benar sih Pak. Egonya dia. Benar. Nah kalau menurut lo siapa nih yang bakalan jadi top skor atau bersinar nih? Top skor ya? Top skor menurut gue masih akan dipegang Cristiano sih kayaknya. Wih, kenapa menurut lo Cristiano? Apakah karena Portugal Ronaldo sentris kah? Kita nggak pernah tahu Portugal itu CR sentris atau enggak ya. Cuman kita tahu bahwa Piala Dunia tahun ini Cristiano masih main. Piala Dunia tahun depan kita nggak pernah tahu Cristiano masih main apa enggak. Gitu. Dan juga Cristiano masih pengen ngejar satu titel yang belum pernah dia dapat, Pak, World Cup, Pak. Kebetulan itu kan. Iya, juara Liga 1 juga belum ya? Juara Liga 1 dia main sama Persikap Kabupaten Bogor. Aduh, jauh itu. Nah, Ronaldo ya? Ronaldo sih masih sih, karena ya itulah dia udah pernah juara Euro lah bareng Portugal. Yang belum kan mungkin Messi juga masih bisa punya kans sih untuk juara Piala Dunia kan. Ya dua monster itu masih akan, menurut gue masih akan menguasai panggung lah di Piala Dunia ini sih. Oke, tapi mungkin oke lah kita ngomongin tentang nama-nama besar di top score dan selain pemain bintang gitu kan. Ada nggak sih menurut lo pemain bukan bintang, maksudnya yang kemungkinan bisa nonjol gitu kan? Kayak dulu tuh ada James Rodriguez kan? Oh bener banget Pak, itu James Rodriguez setelah Piala Dunia itu dia dipanggil ke Madrid Pak. Iya, bukan dipanggil, dibeli dong. Oh iya dibeli dong ya. sorry dibeli ya. Dibeli bener sih. Makanya mungkin menurut lo ada nggak sih pemain yang sekiranya bisa nih bisa muncul nih kayak James? Kalau menurut gua pemain muda ya yang bakal bersinar ya. Jude Bellingham sih Pak dari Inggris. Kenapa tuh? Ini sebenarnya semua orang tahu lah dia di Dortmund itu sangat OP ya. OP banget sih menurut gue. Entah kenapa kemarin di Ballon d'Or kemarin dia bukan jadi pemenang pemain muda terbaik sih, tapi gue yakin dia di Piala Dunia bakal bisa bersinar lah. At least mungkin dia nggak juara, tapi dia akan membuat Inggris bermain lebih bagus lah dengan skill dia sih. Jude Bellingham sih kalau gue. Kalau lo siapa tuh? Kalau gue mungkin pemain pemain Jerman nih dari Munchen, Musiala. Musiala. Karena gue lihat dia pemain muda yang udah berkembang di Munchen ya, mainnya juga bagus. Dan menurut gue dengan komposisinya Jerman yang sekarang adalah ruang buat dia untuk berkembang. Gitu. Benar sih Pak. Musiala jadi gue. Jadi mungkin ya dia bisa jadi nanti kayak Jamesnya lah. Gitu. Benar. Bakalan bersinar lah ya. Bersinar di World Cup. Nah setelah kita ngomongin banyak tentang tadi fakta-fakta unik tentang Piala Dunia, terus juga prediksi-prediksi siapa yang bakal jadi juara dan top skor nih Viv ya. Kira-kira nanti bakal ada rencana untuk nobar nggak sih lo Viv? Pasti dong, karena menurut gua kalau Piala Dunia nggak nobar tuh ada yang kurang tuh. Kayak makan sayur tanpa garam. Benar banget. Nah buat teman-teman di rumah nih yang mungkin belum ada waktu untuk nobar, tapi nggak mau ketinggalan tentang info-info Piala Dunia nih, bisa langsung berlangganan video Pak. Benar banget. Karena selama Piala Dunia ini nanti akan bakal disiarkan di video. Nah, buat teman-teman pelanggan IndiHome nih yang mau berlangganan IndiHome gimana caranya? Nah, benar banget. Jadi buat teman-teman yang nggak pengen ketinggalan momen-momen apa aja sih di Piala Dunia 2022, langganan add-on dari video cuman 79.000 doang. Langsung itu bisa langsung berlangganan di IndiHome TV masing-masing ya. Yops, benar. Dan itu promonya sampai tanggal 20 November ini. Oke, Kak. Itu segera ya teman-teman ya. Langsung di-subscribe. Nah, benar banget. Jadi jangan lupa untuk langganan karena teman-teman bisa jadi saksi nih siapa sih juara Piala Dunia 2022. Dan ini kalau misalnya teman-teman nih pengen update nih terkait promo atau enggak Piala Dunia nih, bisa banget teman-teman follow sosial medianya kita. Dan di mana Dan? Di Instagram @indihomejabotabek.
langsung di follow. Nggak perlu repot jauh-jauh. Kalian mau cek postingan terupdate dari Pildun, sekaligus promo-promo menarik dari IndiHome, Pak. Nah, benar banget. Jadi udah sekali klik langsung lo bisa dapat semua info lah di situ. Jadi dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini karena bakalan ada nih podcast menarik lainnya. Benar. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalian langsung klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Oke. Jangan lupa subscribe ya guys ya. Oke. Pokoknya terima kasih dari kita, dari gua Afif, dari gua Wildan. Sampai jumpa di podcast Nongki berikutnya. Siap. Prancis juara.